Tema homili saya pagi ini tentang jika dalam kekurangan dan kelebihan. Bapak Ibu, para saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Dia. Tidak ada orang yang sempurna. Bapak Ibu setuju? Ya, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan. Namun di antara kekurangan-kekurangan itu, setiap orang juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam kekurangan tidak minder, tidak mengeluh, tidak menggerutu. Dan dalam kelebihan tidak arogan, tidak sombong. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Injil yang kita dengar hari ini, yakni dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27, ditampilkan sosok seorang yang hebat. Seorang yang banyak hartanya. Ia punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan. Orang itu punya kelebihan. Dia tidak pernah membunuh. Dia tidak berzinah. Dia tidak mencuri. Dia tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah menipu. Dia selalu punya sikap santun, hormat kepada orang tuanya, kepada ayahnya dan ibunya. Kelihatan bahwa dia adalah seorang yang hebat. Jika semua itu dikelompokkan dalam 10 perintah Allah, semua ditaati. Dia benar-benar hebat. Tetapi dia juga punya kekurangan. Kepada orang yang kaya itu, Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ia punya kekurangan dalam hal tidak memperhatikan orang-orang yang menderita. Yang dalam Injil disebut secara eksplisit
orang-orang miskin. Nah, atas tuntutan Yesus itu, ia keberatan. Kalau harus menjual seluruh harta yang dimilikinya dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Maka penginjil mencatat, dia pergi dengan muram. Sebab banyaklah hartanya. Dia pergi dengan sedih. Dia punya kelebihan. Bukan hanya dalam hal keutamaan hidup. Tetapi dia juga punya kelebihan dalam hal harta. Ia mampu berbagi kelebihan, kelimpahan harta dengan orang-orang miskin, tetapi ia tidak mau. Ia kikir dalam hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentang kekurangan atau kelebihan, Rasul Paulus pernah memberikan kesaksian begini. Dia tulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 11 sampai dengan 13. Begini dia bersaksi. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelebihan, kelimpahan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus, orang hebat. Kita mesti belajar dari dia. Belajar dari Rasul Paulus untuk menanggung segala sesuatu dengan mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Sehingga jika berada dalam kekurangan, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak minder. Tetapi jika ada dalam kelimpahan, tetap rendah hati, tidak sombong, dan mau berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Cara seperti inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bisa mengantar orang kepada hidup yang kekal. Dan orang kaya yang dikisahkan dalam Injil tadi mampu tetapi tidak mau berbagi
atas kelimpahan harta yang ia miliki. Maka mari Bapak Ibu kita mohon rahmat Tuhan, supaya dalam hidup ini, dalam keadaan apapun, benar-benar kita mengandalkan Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, baik dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelebihan, baik dalam hal kekenyangan atau dalam hal kelaparan. Kita tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan, pegangan dan sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati.